Shalom anak-anak, bagaimana kalian di rumah? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan kalian senang di rumah, bahagia di rumah. Saat ini kita akan bersama-sama kembali untuk kita belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 5, pelajaran yang ke-9, yaitu tentang Roh Kudus penolongku. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Dan kami Tuhan mau belajar, kiranya Tuhan tolong berikan kepandaian. Amin. Manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Entah itu dari siapa saja, dari keluarga, dari tetangga, dari lingkungan, dari guru, dari pokoknya membutuhkan pertolongan orang lain, karena manusia itu makhluk yang lemah. Jadi tidak semuanya mampu sehingga butuh pertolongan dari orang lain. Demikian juga manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini, dan kadang orang lain juga sudah tidak bisa menolong kita, sehingga kita juga harus membutuhkan pertolongan dari Allah. Sebagai dasar pelajaran kita saat ini, kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Mr. Timo bacakan demikian. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat yang diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kisah dari Paulus dan Silas, yang adalah sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada semua orang. Karena tugasnya itu, mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka mengunjungi dari desa yang satu ke desa yang lainnya, dari kota ke kota, untuk memberitakan Injil, bahkan sampai ke dari bangsa ke bangsa.
pelayanan dan pengajaran mereka itu membuat jemaat atau orang percaya ini menjadi bertumbuh kuat imannya. Itulah tugas dari Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil, yaitu supaya jemaat bertambah kuat imannya. Demikian juga banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melayani dan mengajar kepada jemaat-jemaat Kristen yang mula-mula. Suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun di perjalanan Roh Kudus melarang Paulus dan Silas untuk pergi ke daerah situ. Pada waktu itu Paulus tidak mengetahui mengapa Roh Kudus melarangnya ke daerah itu, tetapi ia dan Silas menuruti apa yang diarahkan oleh Roh Kudus tersebut. Mereka mengubah arah perjalanan mereka singgah di Troas. Di sana mereka beristirahat. Malam itu oleh kuasa dari Roh Kudus, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ia melihat seorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Akhirnya Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang lebih membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu di Makedonia. Tampaknya Allah menginginkan mereka berdua untuk memberitakan Injil kabar baik terlebih dahulu ke Makedonia, lalu selanjutnya pergi ke Asia. Paulus dan Silas berlayar ke Makedonia dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sana mereka memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, dan Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan penginjilan mereka. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan kemampuan akal dan pikirannya sendiri, namun Allah menuntun dan menolong mereka, mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Dari cerita penginjilan dari Paulus tadi, ada peran dari Roh Kudus terhadap penginjilan Paulus kepada banyak orang. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah Roh Kudus itu? Apakah kalian pernah mendengar kata ini, kata Roh Kudus ini? Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, pribadi Allah yang ketiga yang bernama Roh Kudus. Allah yang hadir dalam diri manusia, hadir ke manusia dalam bentuk roh. Artinya adalah Roh Kudus adalah Allah yang ada, tetapi wujudnya tidak bisa kita lihat karena berwujud roh, seperti angin atau udara. Kalian tidak bisa melihat, namun bisa merasakan adanya angin. Mr. Timo tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi.
dari Allah. Jadi karena pribadi, maka Roh Kudus itu bisa mempunyai kehendak, bisa berpikir, bisa melakukan sesuatu, bisa menolong kepada kita semua, bisa menghibur kita. Di dalam kepercayaan kita bahwa kita ini memiliki Allah yang esa, yang mempunyai 3 pribadi dengan tugas dan peran yang berbeda-beda. 3 pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia ini, yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia. Sedangkan Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian Allah Roh Kudus sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Mengapa Roh Kudus itu diberikan kepada manusia? Supaya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita ketika kita di dunia ini dalam keadaan sedih, ada masalah maupun persoalan, maka Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Dan juga bahwa Roh Kudus adalah sebagai penolong. Penolong ini adalah menolong kita untuk supaya kita hidup di dunia ini terus kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Menolong dalam kehidupan kita menjadi orang yang tidak takut, tidak bimbang maupun tidak sedih. Demikianlah pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.